Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali pada pembelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar tentang SPDB, yaitu hak dan kewajiban di rumah. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah siswa mampu memahami pengertian hak dan kewajiban dengan tepat. Kemudian, siswa mampu mengidentifikasi pelaksanaan hak dan kewajiban di rumah berkaitan dengan pakaian, makanan, menjaga kesehatan, dan tempat tinggal. Nah, sebelumnya Ustazah pengen tahu dulu, adakah di sini yang masih ingat apa itu hak? Ya, hak adalah segala sesuatu yang layak dan pantas diterima atau kita miliki. Sedangkan kewajiban, masih ingat? Ya, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Antara hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang ya. Kita tidak boleh menuntut hak sementara kewajiban kita tinggalkan. Ataupun sebaliknya, mengerjakan kewajiban namun tidak memperoleh hak. Nah, pelaksanaan hak sendiri ataupun kewajiban dapat kita temui pada berbagai bidang, baik itu di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Nah, kali ini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban yang ada di rumah. Nah, setiap anggota keluarga harus melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing agar tercipta keluarga dan rumah yang nyaman dan harmonis. Apa ya hak kita di rumah? Yang pertama, mendapat kasih sayang dari orang tua. Yang kedua, mendapat pendidikan. Yang ketiga, mendapat perawatan jika sakit. Yang keempat, mendapat waktu bermain dengan orang tua. Yang kelima, mendapat waktu bercerita kepada orang tua. Yang keenam, mendapat perhatian saat belajar. Yang ketujuh, mendapat uang saku jika orang tua mampu. Berikutnya ada lagi hak yang bisa kita peroleh. Yang kedelapan, mendapat tempat tinggal yang layak. 9, mendapat makanan dan minuman yang sehat. Yang ke-10, mendapat pakaian yang layak. Yang 11, mendapat waktu istirahat yang cukup. Ke-12, mendapat waktu belajar yang cukup. Yang ke-13, mendapatkan bantuan dari ayah atau ibu jika kita mengalami kesulitan. Nah, sekarang kewajiban kita di rumah apa? Yang pertama, tentunya kita harus bersyukur karena telah disayangi oleh orang tua. Dengan cara apa? Yaitu mematuhi perintah orang tua selama perintah itu baik. Dan yang ketiga, kita membantu orang tua, adik atau kakak. Dan jangan lupa untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Selain itu, kita juga harus menjaga dan menyayangi orang tua, kakak, serta adik. Kita juga harus membantu pekerjaan orang tua, seperti menyapu, menyiram tanaman, ataupun mencuci piring. Dan jangan lupa ya untuk mendoakan orang tua setiap hari. Berikutnya, mari kita ketahui hak dan kewajiban kita terhadap pakaian. Sebelumnya, ada yang tahu apa fungsi dari pakaian? Nah, pakaian berfungsi untuk melindungi tubuh dari cuaca dingin, hujan, ataupun terik matahari. Pakaian juga melindungi tubuh dari gesekan kulit dengan benda lain. Selain itu, pakaian juga sebagai tanda status gender, yaitu membedakan antara laki-laki dan perempuan.
Nah, biasanya kalau perempuan identik menggunakan rok ya. Kalau laki-laki biasanya menggunakan celana panjang. Nah, fungsi lain dari pakaian yaitu sebagai penutup aurat bagi tubuh kita. Selain itu, pakaian juga dapat melindungi tubuh dari gangguan serangga. Pun sebenarnya pakaian juga bisa menunjukkan profesi kita loh. Misalnya polisi, dokter, guru, pastilah memiliki pakaian yang berbeda-beda. Nah, apa hak kita terhadap pakaian? Yang pertama, berhak untuk mendapatkan pakaian yang layak. Yang kedua, berhak untuk mendapatkan pakaian yang bersih juga rapi. Yang ketiga, kita berhak untuk mendapatkan pakaian yang menutup aurat. Dan kita berhak untuk mendapatkan pakaian yang tidak tipis, tidak ketat, tidak terawang ya, sesuai dengan ajaran agama kita. Berikutnya, selain hak, kita juga memiliki kewajiban terhadap pakaian yang kita miliki. Apa saja ya? Yang pertama, tentunya kita harus merawat pakaian. Kemudian, memakai pakaian dengan hati-hati agar tidak cepat rusak dan kotor. Nah, kita menggunakan pakaian yang menutup aurat ya. Jangan sampai pakaian kita justru menunjukkan aurat kita. Naudzubillah. Nah, ini ya, tidak menggunakan pakaian yang tipis, ketat, ataupun menerawang. Nah, bagi perempuan muslim, gunakan kerudung. Kemudian kita harus bersyukur karena memiliki pakaian. Lantas bagaimana cara merawat pakaian? Yang pertama tentunya mencuci pakaian jika kotor. Kemudian pastikan ketika menjemur sampai kering ya, agar tidak berjamur, tidak berbau. Kemudian setelah itu pakaian disetrika dan dilipat serta diletakkan pada lemari dengan rapi. Berikutnya, hak dan kewajiban kita terhadap tubuh. Tubuh yang sehat dan kuat akan tercipta apabila kita melakukan hak dan kewajiban terhadap tubuh kita. Apa saja hak dan kewajiban itu? Haknya yang pertama adalah mendapatkan tubuh yang sehat. Yang kedua, mendapatkan makanan yang sehat. Yang ketiga, mendapatkan sarapan, makan siang, dan makan malam setiap hari. Nah, kewajiban kita ketika sudah mendapatkan hak tadi adalah memilih makanan yang bergizi. Kemudian, makan dengan teratur setiap hari. Jangan lupa juga untuk istirahat yang cukup. Rajin berolahraga serta minum air secara teratur. Nah, agar tubuh bisa bugar, sehat, maka kita juga harus menjaga makanan kita. Berikut Ustazah sajikan hak dan kewajiban kita terhadap makanan. Hak yang pertama adalah mendapatkan makanan dan minuman yang bersih, sehat, dan bergizi. Kemudian mendapatkan sarapan, makan siang, dan makan malam. Lantas kewajiban kita apa? Kewajiban kita adalah bersyukur atas semua makanan yang ada. Jangan lupa ya untuk berdoa sebelum dan sesudah makan serta minum. Pastikan kita memilih makanan yang sehat dan bergizi. Nah, ketika mengambil makanan secukupnya saja, kemudian dihabiskan. Jangan lupa untuk meminum air putih secara teratur dan pastikan anak-anak untuk tidak jajan sembarangan ya. Pilih makanan-makanan yang sehat, tidak mengandung 5P. Pewarna, pemanis buatan, pengawet,
Kemudian kewajiban kita yang lainnya adalah mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan. Pastikan anak-anak untuk sarapan ya sebelum memulai aktivitas. Makan makanan yang sudah disediakan ya. Orang tua di rumah pasti sudah menyediakan makanan. Nah, anak-anak silahkan makan sesuai dengan yang telah disediakan oleh orang tua. Selain itu, anak-anak juga tidak boleh untuk berebut makanan dengan adik dan kakak. Kalau bisa malah berbagi. Dan yang terakhir, tidak membuang-buang makanan. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang hak dan kewajiban kita terhadap tempat tinggal. Apa ya fungsi tempat tinggal? Nah, tempat tinggal berfungsi sebagai tempat untuk berlindung dari bahaya, cuaca panas, hujan, ataupun udara dingin. Selain itu, berfungsi sebagai tempat beristirahat dan melepas lelah, serta tempat yang berkumpulnya keluarga kita. Nah, lantas apa hak terhadap tempat tinggal? Yang pertama, kita berhak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Kemudian, berhak untuk mendapatkan tempat tinggal yang bersih serta rapi. Kemudian, yang ketiga, berhak mendapatkan tempat tinggal yang aman dari pencurian, dari gangguan hewan buas, maupun dari bencana alam. Yang keempat, kita juga berhak untuk menggunakan fasilitas rumah dengan berhati-hati. Lalu, apa saja kewajiban kita terhadap tempat tinggal? Yang pertama, kita harus bersyukur karena memiliki tempat tinggal. Yang kedua, membantu orang tua untuk menata dan merapikan rumah. Yang ketiga, pastikan kebersihannya tetap terjaga ya. Yang keempat, menjaga fasilitas dan barang-barang yang ada di rumah. Dan yang kelima, menjaga keamanan tempat tinggal dengan cara mengunci pintu pada saat malam hari ataupun memasang CCTV. Nah, dari apa yang telah kita pelajari tadi dapat kita simpulkan bahwa hak dapat diperoleh apabila kita melaksanakan kewajiban. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ar-Rahman ayat ke-7, dan langit telah ditinggikannya dan dia menciptakan keseimbangan. Jadi, hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Alhamdulillah ya Allah, atas nikmat ilmu yang telah Engkau berikan kepada kami hari ini. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Apabila ada pertanyaan, silakan tinggalkan komentarmu pada GC. Selamat belajar anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.